Pemirsa, Komedi Putar kembali. Sudahkah kita merdeka? Ini bagian terakhir, Pak Fuad. Sudahkah kita merdeka nih? Setelah kita membahas begitu macam masalah dan ternyata tidak ada solusi. Solusinya apa sih untuk negeri ini? Dalam arti yang hakiki, terus saja saya tidak merasa kita sudah merdeka. Karena mereka itu mendapatkan kebebasan ya. Dalam arti suatu kebebasan yang sebenarnya. Misalnya gini, saya yakin itu bahwa dengan kita masih punya ketergantungan hutang yang begitu rupa, dengan ketergantungan macam-macam itu pasti mengurangi kemerdekaan kita. Kemudian pemerintah boleh menyangkal setiap kali ya, saya waktu di pemerintah juga tidak mau nyangkal, tapi saya bohong juga, gitu kan. Memang intervensi asing itu besar kok, mendiktekan kebijakan, program, undang-undang, segala macam cara. Jadi kita juga tidak mereka, karena harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan seperti itu, baik yang dibisikin maupun di ini. Memang ada pintu orang yang suka dan bangga bisa menjadi kayak semacam pelayan untuk kekuatan seperti itu ya. Bangga betul, itu banyak lah gitu. Komprador gitu istilahnya. Dan ada yang memang model yang kayak ya terus terang saya itu selalu nggak suka yang seperti itu gitu loh. Kita kok didikte gitu kan. Oke, solusinya. Jadi tidak perlu mereka. Ya mesti pemimpin kan, pemimpin yang memang mempunyai semangat betul-betul, semangat mau kemerdekaan, mau mandiri ya. Saya bukan mengatakan mandi itu diisolasi, nanti besok dipeleset sama mereka. Wah, mau jadi bangsa yang terkucil terisolasi, bukan begitu. Ya maksudnya beda. Dan dia juga ngerti yang saya maksud. Tapi biasa gitu kan. Komprador juga seperti itu. Jadi pemimpin yang memang berorientasi, yang tidak munafik, yang betul-betul. Itu yang paling penting. Rezimnya itu diganti, sistemnya diganti, betul itu. Nggak bisa ganti rezim doang, tapi nggak ganti sistemnya kayak gini-gini juga, disetir orang lain, kacau juga. Oke, baik. Masih ada penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Dari mana, dengan siapa? Dari Rifai, Pak, dari Kebayoran Lama. Rifai, Kebayoran Lama, silakan Pak. Ini masalah sudahkah kita merdeka. Kalau saya rasa kita belum merdeka, Pak. Masih ada penjajahan dengan secara halus dari budaya dan ekonomi. Dan saya mau mempertanyakan, bisakah negara ini menerapkan Pancasila kembali? Karena sampai saat ini saya merasakan Pancasila hanyalah lambang yang tertulis di dinding dan Garuda ini bukan burung perkutut, Pak. Baik. Dan saya merasakan dari surat yang 1 sampai ke 5 itu tidak berlaku, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rifai. Bung Radar, ini solusinya kelihatannya kita harus kembali ke Pancasila, kepada kebudayaan kita. Apa nih? Iya, solusinya adalah marilah kita sama-sama mengenali diri kita dengan cara yang baik, sebaik-baiknya. Marilah kita mengoreksi sebenar-benarnya siapa diri kita ini dengan cara melihat kita sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya, jati diri kita sebenarnya. Kalau perlu itu mengoreksi ulang apa yang disebut dengan Indonesia itu apa, bangsa Indonesia itu apa yang disebut sejarah kita. Sejarah kita ini harus ditulis ulang dan yang lain-lain. Oke, ya itu adalah pekerjaan besar. Pekerjaan yang paling mendesak sekarang, termasuk untuk bisa mengembangkan kemampuan mengenali diri sendiri itu adalah marilah kita menggunakan seluruh mekanisme yang ada di negeri ini. Tidak hanya mekanisme politik yang diwakili oleh partai-partai politik, tapi juga mekanisme kultural, sosial, juga politik dan yang lain, untuk melahirkan seorang pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat. Pemimpin yang punya kekuatan hati, punya integritas, yang berani mengorbankan diri, hati, nyawa, harta, bahkan keluarganya sendiri untuk memperjuangkan negeri ini berhadapan dengan seluruh bangsa dan negara di atas bumi ini. Kalau ada pemimpin itu yang dilahirkan tidak hanya melalui mekanisme partai atau mekanisme politik, marilah kita angkat bersama-sama. Saya kira seluruh bangsa ini akan mendukungnya, apapun yang dia lakukan demi kepentingan bangsa ini. Tidak peduli bahwa misalnya katakanlah kita dikucilkan oleh 1-2 orang, diledek oleh 1-2 orang. Tapi kalau dia memang untuk mementingkan negerinya sendiri, pasti dia akan dibela. Dan kalau kita berhasil, orang juga, kalau kita jujur, pada akhirnya, orang hormat, orang pada akhirnya, tunggu aja. Sekarang contohnya PSSI aja. Ngurus PSSI aja presiden nggak bisa. Ngurus Nurdin Halid aja presiden nggak bisa. Gimana mau ngurus negara? Itu saya pikir potong aja tuh PSSI. Ini banyak. Anda optimis itu kita akan mampu menemukan pemimpin seperti itu? Bisa. Pasti akan bisa. Bagaimana mengakhiri penjajahan model baru, penjajahan sekarang kan nggak penjajahan fisik lagi. Kenapa nggak bisa? Kalau seluruh mekanisme itu kita berdayakan.
Tidak hanya mekanisme politik. Sekarang untuk menjadi calon presidennya susah benar. Mau bikin partai politiknya harus diendet-endet begitu. Bagaimana mau calon independen bisa maju? Bagaimana kita mau menggalang dukungan kalau semua itu dipotong-potong oleh elit itu? Memotong jalan sini, memotong jalan sini. Tidak akan ada mungkin pemimpin baru muncul kalau sistem seleksi nasionalnya sudah dikuasai oleh elit-elit yang udah Anda bilang itu oligarkis gitu. Ini emang kita sudah dibunuh oleh diri kita sendiri, oleh para elit yang memang ingin memanjakan dirinya sampai 7 turunan ke masa depan. Jadi kita dijajah oleh bangsa sendiri. Ya paling nggak sekarang udah 65 tahun bagaimana ini dijadikan satu pemikiran yang serius sampai kepada perbuatan yang nyata untuk mengakhiri penjajahan model baru seperti sekarang ini, mengakhiri pemerasan atau penjarahan negeri ini bukan hanya oleh asing tapi juga oleh elit-elit di dalam negerinya sendiri. Jadi dari dalam maupun dari luar kerjasama untuk melakukan pemiskinan ini. Sehingga kalau mengatakan kita tambah kaya itu pasti bohong. Pemerintahnya juga sebetulnya tidak tambah kaya, tambah miskin. Penguasanya tambah miskin, rakyatnya tambah miskin, rakyatnya tambah miskin, pemerintahnya tambah miskin, ya kan? Itu secara relatif dibandingkan dengan berbagai macam yang tadi saya katakan negara-negara lain yang setara, itu semakin ketinggalan berarti kita itu semakin miskin. Kita berarti salah kelola. Oke, ada tambahan dari Saya kira kembali lagi kita jangan terjebak pada formalisme, tapi pada substansi yang harusnya kita perjuangkan. Kita kedepankan. Substansinya adalah rakyat sebagai subjek. Oke, baik. Terima kasih Bung Radar, terima kasih Pak Fuad atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang telah menelpon. Komen Diputar telah berakhir, kita akan berjumpa kembali dalam acara yang sama setiap hari Jumat pukul 19.30 hanya di JAK TV. Saya Nurka Masardi, selamat malam.